Iya Pak, saya minta waktunya sebentar Monggo, terkait mewawancarai Bapak. Iya. monggo. Terkait pertanyaan saya Bapak, yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi gini Pak Ervin, saya itu ada satu kasus. Eh, ada dua tim gerak jalan yang akan dikeluarkan dari sekolah sini untuk mengikuti perlombaan. Tapi sayangnya ada keputusan dari yayasan hanya satu yang dibiayai, sementara yang lain tidak dibiayai. Sehingga ada dua pertimbangan moral saya. Satu, kalau saya harus membiayai salah satu saja, itu berarti saya memenuhi rasa keadilan sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan. Tapi saya juga merasa tidak memberikan keadilan untuk siswa, di mana grup yang satunya akhirnya termarginalkan. Nah, ini ada dua. Kalau akhirnya saya biayai sendiri, ini juga memenuhi keadilan buat anak-anak, tapi tidak memenuhi keadilan buat yang satu. Oh seperti itu. Eh, Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus seperti itu tadi? Ya tentunya kita harus berkolaborasi untuk mencari berbagai alternatif yang bisa dilakukan, sehingga kita memiliki sudut pandang tidak hanya dari kita sendiri, Ya. tapi dari tim. Itu Pak. Ya, ya. Terus Bapak, langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Jadi tentu kami akan mengumpulkan fakta-fakta dulu. Yang pertama, kenapa kok ada aturan seperti itu dan apa efeknya ke siswa, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengkomunikasikan. Jadi kita berkolaborasi mengkomunikasikan kepada tim yang bertanggung jawab di kegiatan itu. Baru yang terakhir, kita akan mencari berbagai alternatif solusi, sehingga nanti kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan akan diambil sebuah keputusan. Oh iya, iya, itu Pak ya. Terus Pak, hal-hal yang Bapak selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Yang paling efektif menurut saya itu adalah komunikasi. Jadi kita perlu ada namanya komunikasi dengan berbagai pihak sehingga semuanya menyadari. Oh gitu Pak, iya iya. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak, itu kasus-kasusnya dilema etika seperti apa? Jadi tentu ada dua nilai yang bertabrakan Pak Ervin. Yang satu kelompok mengharapkan sesuai aturan berarti nilai keadilannya. Yang kedua memang kemanusiaan, di mana ada rasa iri dan sebagainya yang memang harus diinikan. Sehingga ketika saya mengambil keputusan di sini, memang harus memiliki sudut pandang dari mereka. Iya, iya. Oh gitu, iya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu terkait penyelesaian kasus dilema etika? Selama ini tidak ada jadwal khusus, tapi saya juga memiliki target-target tertentu. Jadi ini karena perlombaan akan berlangsung kurang seminggu lagi, berarti kurang 3 hari ini harus sudah diselesaikan semua. Itu, ya iya. Ini Pak, ada beberapa faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Apakah ada Pak? Yang pertama tentu faktornya adalah aturan yang ada, itu harus kita perhatikan. Iya. Yang kedua adalah tim yang terkait dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah tetap di kolaborasi dan komunikasi. Jadi faktor yang paling utama menurut saya adalah komunikasi. Oh, oke Pak. Pertanyaan terakhir Bapak, ya dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan terkait dilema etika? Jadi ada dua nilai yang bertentangan, dua-duanya sama-sama benar, tapi nilai yang bisa saya ambil itu adalah satu, kita memutuskan segala sesuatunya kita ambil dari sudut pandang siswa, sehingga siswa memang yang melaksanakan, siswa yang menjalankan, itu kita tahu apa yang akan dirasakan oleh mereka dan apa manfaatnya bagi
Bapak atas waktunya yang Yeay. sudah diberikan waktu dalam mewawancari Bapak. Dari saya terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, pagi ini minta waktunya sebentar mau wawancarai kepala sekolah. Oke. Pertanyaan pertama dari saya Ibu yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Ya. Jadi sebagai kepala sekolah SMP memang kita pasti akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan atau kejadian-kejadian yang diwajibkan kita itu harus memilih dan segera mengambil keputusan. Maka sebagai kepala sekolah tidak serta-merta langsung memutuskan atau memberikan kebijakan secara langsung, tapi tetap kita harus komunikasi dengan teman-teman rekan sejawat yang lainnya. Oh gitu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, jadi kalau terkait kejadian yang seperti itu, dilema etika dan sebagainya, memang pasti ada Pak hal yang seperti itu. Tetapi kita pasti akan mengambil meminta bantuan dari teman-teman rekan sejawat yang lain, minta pertimbangan dari teman-teman yang lain terkait permasalahan dilema etika yang kita hadapi bersama, seperti itu Pak. Terus gini Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedur yang sering kita lakukan di SMP Al-Azhar, yang pertama memang kalau ada kejadian seperti itu atau kita diwajibkan untuk memilih dilema etika, kejadian dilema etika, maka yang pasti kita akan melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis di sini berarti bisa dilakukan dengan cara komunikasi dengan teman-teman rekan sejawat yang lainnya. Bisa di kurikulum, bisa di kesiswaan atau dengan teman-teman rekan sejawat yang lainnya. Kemudian kalau dirasa nanti kita mentok lah bahasanya seperti itu, maka perlulah kita juga meminta bantuan orang lain. Kalau di sini berarti bahasanya adalah pihak yayasan. Oh iya iya. Terus hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kejadian-kejadian yang efektif atau langkah-langkah efektif memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman sejawat yang lainnya dan kebijakan-kebijakan yang kita buat memang gak boleh lepas dari komunikasi dengan rekan teman sejawatnya, seperti itu. Itu ya, iya iya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau secara langsung menyelesaikan di tempat atau jadwal yang lainnya? Oh iya. Seperti itu. Kalau sampai ada jadwal khusus memang tidak ada, tetapi namanya permasalahan atau pilihan kan diharapkan kita itu segera menyelesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Nah, kalau memang ada jadwal berarti tidak ada, tetapi diharapkan bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya dengan tetap mengikuti langkah-langkah awal yang sudah ditentukan sebelumnya, komunikasi dan kolaborasi. Itu ya. Adakah Ibu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kebetulan kalau di SMP Al-Azhar sendiri, teman-teman rekan sejawat itu memiliki sportivitas yang tinggi, mampu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman-teman yang lain. Jadi saya rasa untuk faktor itu adalah SDM di SMP Al-Azhar sendiri yang baik kalau menurut saya. Selain itu juga bantuan dari yayasan itu menjadi salah satu hal yang penting, seperti itu. Oh, betul. Pertanyaan terakhir Ibu dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pelajaran yang paling penting itu adalah yang pertama memang diharapkan memang tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada, itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah
kolaborasi komunikasi baik dengan rekan sejawat maupun dengan yayasan itu menjadi salah satu poin penting dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika. Oke Bu, sudah Bu ya pertanyaan dari saya, dan juga saya terima kasih atas waktunya. Dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.